Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah ya ba'dah. Puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat izinnya lah kita diberi kesempatan untuk bersilaturahmi sekaligus bertolak ilmi. Salawat beriring salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah merubah zaman dari zaman yang dulunya jahiliyah menuju alam yang benderang penuh ilmu pengetahuan sekarang. Hadirin yang dirahmati Allah, ibu-ibu pengajian masjid Shahibul Huda yang dirahmati Allah, izinkan saya di sini sebelum memulai memberikan materi memperkenalkan diri terlebih dahulu, nggak Ibu? Perkenalkan, nama saya Sapti Anugrahini. Sehari-hari saya tinggal di Lengkong Sari, Kalikajar. Gimana Ibu? Tetangga. Ya, saya di Lengkong Sari, Kalikajar. Keseharian saya membantu di Rumah Sakit PKU Muhammad Wonosobo sebagai psikolog di PKU. Sampun nggih? Ada yang ingin ditanyakan Ibu? Dilala, saya aslinya bukan asli di Jawa Ibu. Saya pendatang di sini dari Pulau Sumatera, dari Bengkulu. Ya, jadi alhamdulillah bertemu suami orang Wonosobo dan sekarang berdomisili di Wonosobo. Alhamdulillah di Wonosobo bertemu dengan banyak keluarga dan insya Allah keluarga yang dirahmati Allah dan bertemu kembali nanti di yaumil akhir nanti. Amin. Ibu-ibu, pada hari ini saya ingin sedikit berbagi sharing kepada ibu-ibu yang mungkin dan saya yakin pengalaman yang dimiliki oleh ibu-ibu jauh lebih dari yang sudah saya miliki gitu ya. Bukti dari usia yang cukup jauh antara saya dan ibu-ibu, dan tidak menutup semangat ibu-ibu semua untuk tetap bertolabul ilmi dengan hadis Rasulullah, tuntutlah ilmu dari Anda di buayan ibu sampai di liang lahat. Tidak ada waktu, batas waktu untuk kita menuntut ilmu. Pada tema ini saya mencoba berbagi tentang perempuan daya keluarga bahagia. Dilala, alhamdulillah ini khusus muslimah, khusus ibu-ibu, dan kita bicara tentang peran perempuan dalam keluarga, bagaimana perempuan menciptakan kebahagiaan dalam keluarga, dan sejauh mana sih perempuan itu menciptakan kebahagiaan dalam keluarga. Nah, sebelum mulai saya ada dikit pantun nih Ibu. Pergi ke toko bersama ayah, tidak lupa membeli lampu. Sungguh cantik wanita muslimah, ilmu agama dijunjung selalu. Insya Allah ibu-ibu yang di sini selalu menjunjung tinggi ilmu-ilmu agama sehingga tetap menjadi wanita muslimah, dambaan Rasulullah dan dambaan suami dan dambaan semua yang ada di sekitar kita. Nah, sebelum masuk ke tema, perlu kita ketahui, perlu kita pahami apa sih arti dari perempuan itu. Makna dari perempuan, dari kata perempuan itu apa? Kata perempuan diambil dari bahasa Sanskerta Ibu. Dari kata per, empu, dan an, yang artinya perempuan itu makhluk mulia, makhluk Tuhan dan makhluk mahir. Dari arti kata perempuan saja kita sudah diberi arti yang sangat agung, mulia, arti yang sangat luar biasa sekali. Dengan demikian perempuan bisa dimaknai sebagai makhluk yang memiliki kemuliaan atau kemampuan. Nah, ketika kita berbicara tentang perempuan, tidak ada alasan saya tidak bisa, tidak ada alasan saya tidak mampu.
Selalu ada jalan yang bisa kita raih, yang bisa kita lewati untuk kita mampu mencapai satu tujuan kita. Balik ke flashback tentang perempuan. Tanpa adanya perempuan tidak ada bakal kehidupan selanjutnya. Percaya nggak, Bu? Percaya. Oke, karena lewat perempuanlah kehidupan selanjutnya itu diciptakan. Allah menitipkan rahim kepada kita dengan tujuan adanya kehidupan selanjutnya yang untuk kita regenerasi berikutnya dalam keluarga, sehingga setiap perempuan sudah diyakinkan oleh Allah bahwa kita itu memiliki kemampuan hamil dengan kondisi yang berbeda-beda, ada yang kadang harus bed rest, ada yang kadang tidak merasa apa. Perbedaan kondisi seperti itulah yang membuat perempuan diuji lagi kesabaran dan kekuatannya. Ketika melahirkan, dari Adi Hidayat saya mendengar kesakitan yang perempuan rasakan, entah itu sesar, entah itu melahirkan secara normal, tetap ada rasa sakit. Percaya nggih? Tetap ada rasa sakit yang perempuan itu rasakan. Sakit yang dirasakan perempuan itu 20 kali lipat dari sakit yang pernah dia rasakan sebelumnya. Dan perempuan bisa melewati itu. Anak pertama merasakan sakitnya, tetap ada keinginan nggak pengen anak kedua? Tetap merasa sakit yang sama nggak? Karena perempuan kuat dan mereka yakin bisa mampu, terus mereka akan melahirkan, akan melalui setiap proses sehingga adanya regenerasi dalam keluarga. Ini dalam hadis dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 56-58 sebelumnya. Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah merahlah pada mukanya. Nah, sebelum masuknya zaman Rasulullah, kita sudah mungkin pernah mendengar cerita, Ibu ya, bahwa ada pada zaman jahiliyah dulu ketika lahir anak perempuan diapain? Dikubur hidup-hidup. Tanpa ada sebab apapun, lahir anak perempuan jegrek, tanpa ada babi bu, langsung diambil dari ibunya, langsung dikubur hidup-hidup. Setiap anak perempuan, tanpa terkecuali mau lahir dari raja sekalipun, ketika sang istri melahirkan anak perempuan, anak tersebut diambil dan dikubur hidup pada zaman jahiliyah. Hitam merah padamlah mukanya dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak. Jadi suaminya merasa malu ketika istrinya melahirkan anak perempuan, sebagai aib yang luar biasa sekali ketika suami melahirkan anak perempuan tanpa sebab, tanpa apapun. Lalu yang kedua, apabila dia akan memelihara dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup. Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Tanpa ada alasan yang jelas, tanpa ada indikasi yang jelas kenapa anak itu harus diambil dan dikuburkan, dan itu adalah merupakan perbuatan yang hina pada masa itu. Kalau kita melihat zaman sekarang, ada juga kejadian bahwa enggak hanya anak perempuan, hanya laki-laki yang kalau dalam proses melahirkannya tidak ke jalan yang benar. Sering kita mendengar berita bahwa ditemukan di dalam karung di depan rumah sekian, ditemukan anak di depan masjid, dan bla bla bla, macam-macam sekali peristiwa yang kita dengar di sekarang gitu ya. Apakah kita lihat lagi kembali ke zaman jahiliyah? Bisa dikatakan seperti itu. Proses pembentukan anak dalam hal yang tidak baik dilakukan dari hal yang tidak baik, akan terus berlahir hal yang tidak baik hingga dia lahir, sehingga harapannya pembentukan keluarga dimulai, pembentukan regenerasi keluarga dimulai dari keluarga yang sehat, keluarga yang baik dan jalan yang diridhoi oleh Allah. Nah, bagaimana Islam memandang perempuan gitu ya? Perempuan
sebagai makhluk mulia yang harus dijaga. Ini tertera dalam Quran surat An-Nisa ayat 34. Laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istrinya. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atau sebagian yang lain perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Sudah dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 34 ini bahwa kita makhluk mulia yang harus dijaga, yang harus dilindungi, sehingga apapun yang kita alamin itu adalah tanggung jawab dari orang terdekat kita. Allah menciptakan keindahan bagi wanita, bukan hanya sekedar fisik semata, namun juga keindahan hati dan pikirannya. Oleh karenanya, ini diumpamakan perhiasan yang harus dijaga dan dirawat. Kembali lagi kita flashback di kondisi sekarang. Dan dilalah saya sering mendapat kasus gini, Ibu. Tidak sedikit anak remaja sekarang yang hubungannya sudah jauh. Saya sering sekali mendapatkan kasus gitu ya. Anak usia di bawah 19 tahun, sangat banyak sekali sekarang. Di bawah 19 tahun sudah melakukan hubungan seperti suami istri. Sudah banyak kita temukan sekarang. Nah, bagaimana pondasi mereka yang terdekat, pondasi mereka yaitu keluarga, sehingga perilaku anak-anak mereka bisa keluar dari tuntutan agama, dari agama. Hubungan yang tidak baik dilakukan oleh anak sehingga perilaku itu cukup membuat anak membuka aib keluarga mereka. Secara tidak langsung keluarga merasa malu, keluarga menanggung malu dari perilaku, padahal sudah sangat jelas sekali diberikan oleh Allah bahwa kita adalah makhluk yang mulia yang harus dijaga dan dilindungi. Ketika kita menemukan hal kayak gitu, yang menjadi tanggung jawab utama itu adalah nanti yang menjadi tanggung jawab penjagaan anak dan istri adalah keluarga laki-laki mereka. Sehingga nanti ketika ibu akan menikahi anak, carilah mantu yang benar-benar paham agama, menjaga diri dia, melindungi dia sebagaimana yang telah Allah perintahkan. Lalu yang kedua, wanita adalah karunia. Ini tertera dalam Quran surat An-Nahl ayat 72. Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami dan istri jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang baik dan mengingkari nikmat Allah? Penjelasannya bagaimana? Bahwa wanita merupakan salah satu karunia Allah, karena bersamanya kaum laki-laki akan mendapatkan ketenangan lahir dan batin. Sehingga perempuan dan laki-laki ini tidak bisa hidup sendiri, pasti selalu berpasangan. Laki-laki sendiri tidak bisa, perempuan sendiri pun tidak bisa. Mereka sudah diciptakan untuk berpasangan, sehingga ketika mereka menjalin kebersamaan, terciptalah ketenangan secara lahir dan secara batin. Sehingga yang sekarang sedang terjadi di negara barat yang mereka pengen diakui pasangan sejenis itu, banyak sekali muncul kejadian ibu-ibu di mana mereka saling adu hantam, saling melakukan kekerasan sesama mereka, merasa saling tidak percaya, bahkan mereka, maaf saya ngomong di sini, melakukan kekerasan seksual terhadap anak adopsi mereka. Karena apa? Itu bukan kodrat yang Allah ciptakan. Yang Allah inginkan kodrat itu, pasangan itu adalah namanya perempuan dan laki-laki. Tapi mereka membalikkan kodrat itu sehingga muncullah kejadian yang macam-macam di lingkungan mereka.
kekerasan yang terjadi pada pasangan sejenis itu sangat sadis sekali, Ibu. Karena laki-laki gitu ya. Pembunuhan yang dilakukan oleh pasangannya, oleh pacarnya itu sudah banyak sekali terjadi. Bahkan terakhir saya mendengar berita di Swedia pasangan gay mengadopsi 2 anaknya. Dari sejak tahun 2021 mereka telah mensodomi. Karena apa? Karena mereka sudah melarang kodrat yang Allah telah berikan. Tidak ada ketenangan. Oke, mereka bahagia di luar, tapi secara batin tidak dapat, secara psikologis mereka tidak mendapatkan. Sehingga jangan deh cari kodrat, melarang kodrat yang sudah ditentukan gitu. Akan ada di kemudian hari mereka menemukan permasalahan dan itu sulit untuk dipecahkan gitu kan. Allah sudah mengatur A, B, C, D. Sudah jelas aturan itu, sudah sangat baik aturan itu, tapi benar-benar kita melarang dan benar akan terjadi sesuatu. Lalu yang ketiga, kedudukannya saling melengkapi. Tadi hampir sama. Kita karunia saling melengkapi sehingga muncullah ketenangan lahir dan batin. Nah, ibu-ibu ada di sini yang senang bola nggak? Ada yang mengikuti Piala Dunia nggak kemarin? Nggak ada ya? Nggak apa-apa. Untuk kita ketahui saja, Piala Dunia memang sudah berakhir, Ibu. Piala Dunia ini di bulan November, 18 November sampai 20 Desember kemarin, 1 bulan di bulan November dan bulan Desember. Saya sedikit tergugah hatinya untuk membahas sebuah tim nasional dari Maroko. Ada yang tahu ya, Boko? Saya harap ada yang tahu, tapi kalau nggak tahu kita bahas di sini. Jadi timnas Maroko ini salah satu timnas yang ada di Afrika. Cukup unik saya ingin membahas di sini karena pertama mereka datang ke Qatar ke Piala Dunia itu tidak hanya mereka timnas dan pelatih saja, tapi mereka memboyong orang tua keluarga mereka. Jadi seperti family gathering dari Maroko, mereka ayo ibu, adik, kakak semuanya kita ke Maroko. Jadi mereka menyewa, kalau bahasa kita itu kayak basement khusus untuk Maroko, timnasnya dan keluarganya. Satu rumah disewa mereka. Dan itu tidak hanya timnas saja, pelatihnya pun juga mengajak istrinya, ibunya untuk mengikuti menonton Piala Dunia itu. Jadi ada support system mereka, orang-orang terdekat mereka yang mereka ajak. Entah itu lantaran nanti mereka menang apa enggak, mereka enggak tahu. Karena yang perlu kita ketahui, terakhir timnas Maroko ini masuk 16 besar itu di tahun 1986. Sudah berapa tahun yang lalu, Ibu? Sudah sekitar 37 tahun yang lalu mereka masuk timnas, dan selama 37 mereka selalu belum masuk ke 16 besar, mereka sudah out, sudah balik lagi. Ternyata di tahun 2022 mereka berhasil dan mampu masuk 16 besar. Apa rahasianya? Saya sedikit mengulik. Banyak sekali dulu ketika Piala Dunia itu gencar mereka memberitakan tentang tim Maroko. Pertama saya ingin tentang Zakaria Abdul Khan. Ini salah satu, saya nanti membahas 4 orang timnas Maroko, Ibu ya. Zakaria Abdul Khan. Dia sudah bermain bola itu sejak usia 16 tahun. Coba kita 16 tahun kemarin lagi ngapain, Ibu ya? 16 tahun. Berlaga di timnas Maroko itu selama sebanyak 14 laga. Seorang muslim yang taat. Dia menjadi langganan imam sholat berjamaah, menjadi khutbah sholat Jumat, dan yang paling membuat saya malu, Ibu, jujur malu, dia seorang hafiz Al-Quran. Dengan rutinitas dia, latihan dia yang sangat pasti ya, timnas nasional nggak mungkin latihan itu seminggu sekali ya. Mungkin bisa setiap hari dia latihan, dan dia dengan kemampuan dia, kedekatan religiusitas yang kita lihat dari profil dia pasti cukup tinggi. Sholat berjamaah, khatib,
khatib sholat Jumat, juga hafiz Al-Quran. Dengan rutinitas dia berlatih untuk bola, dia juga menyempatkan dirinya untuk menyirami diri dia secara religius gitu kan. Dan pasti, saya juga meyakini pasti dia berdiri, Zakaria Abdul Khan bisa jadi orang sampai sekarang ini, menjadi timnas nasional dengan kemampuan religiusitas dia yang tinggi. Pasti ada support system dia di belakang, pasti ada dukungan. Tidak mungkin dia dengan keinginan sendiri. Oke, support system dia secara internal tinggi, dia sendiri tinggi, punya kemampuan, kekuatan yang tinggi. Tapi kita sendiri pun ya, kadang iman itu naik, semangatnya menggebu-gebu, sholat malam 12 rakaat langsung gitu kan, duhanya 12 rakaat langsung. Namun ada masanya semangat kita dalam beribadah kendor. Kembali lagi, support system di belakang yang mengingatkan, ayo saling mengingatkan, saling mendukung, saling support. Dan saya yakini support system terdekat, terkuat, yang dia siapa? Ibu. Peran ibu, makanya sering kita dengar, madrasah pertama anak-anak adalah ibu. Bunda ibu, pendidikan di awal itu diberikan. Entah ibu itu bekerja di rumah ataupun ibu rumah tangga ataupun bekerja di luar, tetap pendidikan pertama di rumah itu diberikan kepada ibu. Tetap peran besar ibu di rumah itu untuk anak-anak itu besar. Sehingga support system dari ibu, apresiasi dari ibu kepada anak sesekali kita berikan. Bahkan yuk kita dampingin anak didik kita dampingin anak-anak kita, kesulitan apa yang dia rasakan, kenapa dia bisa merasakan seperti ini. Ini yang pertama, Zakaria Abdul Khan. Yang kedua, Hakim Zayed ini Bu. Dia seorang kebangsaan Belanda, lahir tahun 93. Lahir sebagai anak bungsu dari 9 bersaudara. Hakim Zayed ini menjadi yatim ketika dia berusia 10 tahun. Karena apa? Bapaknya harus meninggal karena kanker. Ibunya mau tidak mau harus mendidik, mendampingin ke-9 anaknya tanpa adanya peran suami. Memang ujian itu kepada orang yang tepat gitu ya. 9 anak dari ibu ini, salah satunya Hakim Zayed ini menjadi orang, nih Hakim Zayed 4 faktanya Bu. Tidak pernah mengambil bayaran selama membela timnas Maroko sejak tahun 2005. Semua didonasikan untuk staf tim nasional dan orang yang membutuhkan di Maroko. Biaya gaji ya, istilahnya gaji timnas nasional itu pasti sudah kita terbayangkan, udah pasti besar gitu ya. Dan dia tidak mengambil gajinya, dia mengambil dari sponsor-sponsor yang dia bantu gitu ya, sponsor seperti dia iklan dan sebagainya dari sana. Dan dia tidak mengambil seluruhnya dari gaji dia. Dia minta siapa yang mengelola? Ibunya, monggo Bu, istilahnya nih tak ambil sedikit ya Bu untuk kebutuhan. Terserah ibu mau memberikan, mengaturnya kemana. Ibunya sebagai manajer, dia mempercayakan ibunya sebagai manajer keuangan dia. Monggo Bu, ibu mau ngasih kemana, dia sangat mempercayai, tidak ada perhitungan sama sekali ke siapapun mau berikan, monggo ibu. Lagi-lagi ibu yang dia berikan kepercayaan untuk kebutuhan dia. Dia ada 8 orang kakak gitu ya, tapi dia tidak meminta satu orang pun kakak dia untuk menemani dia, mengatur dia dalam keuangan. Tapi dia minta ibunya lah yang mengatur dia dalam keuangan itu. Semua bonus Piala Dunia sebesar $325 setara dengan 5 miliar itu tidak dia ambil. Nah, ini juga yang membuat saya tergelitik juga Ibu. Ashraf Hakimi. Jadi pada saat tim
dia timnas dia dengan Spanyol kalau tidak salah, dia lomba Maroko dengan Spanyol ini berlomba hingga mereka adu penalti. Ternyata yang menang adalah Maroko 3-0 gitu ya. Dengan bangganya Ashraf Hakimi ini lari ke tribun penonton. Yang dia datangi siapa, Ibu? Ibunya. Tidak ada pacar, tidak ada istri, tidak ada anak, tapi yang dia datangin pertama adalah ibu. Dia mengucapkan terima kasih, mengambil tangan ibunya. Lebih banyak sekali adegan-adegan dengan timnas Maroko ini dengan sosok ibu mereka. Ini yang terakhir, Sofiani Bolval, ketika dia menang, entah saya lupa melawan mana, dia menarik ibunya dari tribun, dia mengajak ibunya untuk bersama-sama ke lapangan sepak bola, menari bersama. Ayo Bu, ibaratnya gini, ayo Bu kita merayakan euforia kemenangan saya. Bahagiaku, bahagia ibu juga. Tidak bukan keluarga, istri, anak dan siapa, tapi yang dia ajak adalah ibu. Jujur saya ketika melihat ini, Bu, ada rasa rindu saya ke orang tua, ada rasa ya sedikit, kok dia seorang yang mampu, yang secara kemampuan dia bisa seperti itu, mengajak ibunya untuk tidak malu, tidak segan mengajak ibunya untuk kemana saja. Ketika saya selesai memberikan materi ini di PKU, Ibu, jujur ada satu orang yang langsung maju berdiskusi, konsultasi dengan saya. Saya patah hati, Mbak. Loh kenapa Pak? Benar, anak saya yang SMA saja untuk jalan bergandengan berpapasan dengan saya aja dia enggan. Kalau tidak dia yang maju, saya yang disuruhnya maju duluan. Itu terjadi, Ibu, di anak-anak remaja kita sekarang. Nah, sedikit kita disentil oleh perilaku mereka kepada penghargaan kepada ibu mereka. Mereka mengajak tanpa enggan, apa-apa mempercayai ibunya untuk memberikan peran untuk diri dia. Nah, alhamdulillah di sini kajiannya perempuan dan tidak ada kata mantan ibu dan sebagainya, karena peran ibu, peran perempuan itu sangat besar untuk keluarga. Anak hebat terlahir dari keluarga hebat dan anak tangguh terlahir dari keluarga yang tangguh. Sehingga untuk menjadikan keluarga kita tangguh, yang perlu kita kuatkan dulu adalah diri kita sendiri. Yang perlu kita tangguhkan adalah kita dulu. Apalagi di usia kita sekarang ya, banyak sekali peran, banyak sekali tuntutan, yang pekerjaan rumah, sosial, pengajian dan sebagainya, banyak sekali cabang pikiran kita. Bagaimana kita memberikan peran kepada keluarga kita? Nih, ikan emas dalam kolam, ambil satu untuk kawan. Mendidik putra-putri Islam agar menjadi para pahlawan. Tugas kita kembali, Ibu, mendidik anak kita. Saya berapa kali mengisi di guru-guru SD kelas 1 gitu ya. Tidak sedikit, tidak jarang juga sekarang ketika anaknya sudah di SD, wes lah ada bu guru. Sana udah ada bu guru, sana nak minta ajarnya sama bu guru. Benar-benar melepas kepada guru. Sehingga tidak sedikit kejadian anak malas untuk membuat PR, anak menolak untuk sekolah, PR-PR yang diberikan tidak ada yang selesai. Karena apa? Peran dari orang tua ketika di rumah untuk anaknya itu sedikit. Apalagi sekarang ya, yang hampir semua kita memiliki handphone ya. Ketika anak pulang sekolah berlalu lalang sekedar sana, ibu tetap sibuk main handphone. Di ibu-ibu sekarang itu banyak sekali seperti itu, Ibu. Dengan kesibukan dia entah masak, anak masuk, anak sudah makan nih geletak, tidak ada komunikasi, tidak ada kedekatan yang tercipta, hanya sekedar membayar hutang kebutuhan kepada anak saja. Bangun, ngasih makan, ngasih uang jajan, suruh ngaji, nanti tidur lagi, aktivitas seperti itu aja. Tapi kedekatan, kelekatan, bahkan kedekatan secara psikologis tidak dirasakan oleh anak.
Sekejar berulang, nih makan, nih jajan, nih pergi ngaji, dan sebagainya. Hanya perintah-perintah saja, hanya arahan-arahan saja, tapi tidak memberikan peran sesungguhnya orang tua kepada anak. Nah, perempuan dan keluarga itu ibarat kaki, Ibu, kaki kanan dan kaki kiri. Ketika kaki kanan kita tidak bisa mampu berdiri, ada kaki kiri yang menopang. Jadi tidak bisa terpisahkan antara perempuan dan keluarga. Pasti ada selalu adanya peran perempuan dalam keluarga. Saling ketergantungan, perempuan dan keluarga saling ketergantungan, saling melengkapi. Nah, ini juga yang banyak terjadi. Sikap yang anggun dan senyum yang manis menghiasi wajah seorang wanita, akan menambah pancaran pesona, jadi tersenyumlah. Banyak sekali saya menemukan kasus, mungkin perempuan, ibu-ibu muda, Ibu ya. Insya Allah ibu-ibu di sini enggak gitu ya. Ketika suami pulang terlambat tanpa memberi WA, tanpa ngasih tahu, "Ma, aku terlambat, Dek, aku terlambat." Pulang-pulang suami datang buka pintu, respon istri terkadang bagaimana? Buka pintu, cucu masuk kamar. Ada kejadian kayak gitu? Ada gitu ya. Tanpa kita sadari, mimik wajah, perilaku yang kurang menerima, yang kurang mendekatkan kita kepada keluarga terjadi di diri kita. Wajar? Wajar. Menjadi tidak wajar jika terus-terusan terjadi, akan menjadi masalah dalam diri kita dan keluarga nantinya. Disuruh apa? Mencucu. Disuruh apa? Pak-pak mengerjainnya gitu ya. Jadi sekedar menyelesaikan tugas saja, kewajiban saja, tapi tidak adanya tercipta benar-benar mengerjakan dari hati, benar-benar mengerjakan dari kesungguhan. Wajah mencucu, perilaku, komunikasi, atau bahkan mungkin kata-kata yang maaf tidak keluar sepantasnya. Terjadi karena apa? Terlalu penuhnya hati kita, terlalu lelahnya hati kita, seakan-akan kita tidak punya tempat atau wadah untuk kita meluangkan kelelahan, keresahan hati kita. Ibarat balon ini, Bu ya, hati kita ya. Balon, tahu balon ya? Balon itu kalau ditiup, semakin lama ditiup, terus ditiup, ya. Begitu hati manusia. Kita isi, kita nggak seneng nih suami kayak gini, kita tahan. Kita nggak seneng nih suami kayak gini, kita tahan lagi. Suami sedikit aja celenting bunyi sendok jatuh, kita udah ngomongnya panjang gitu ya, gitu kan. Padahal sendok jatuh akan pecah nggak? Enggak gitu kan. Tapi udah, ya itu tadi saya bilang, karena tumpukan balon itu sudah mau meledak, Ibu. Tapi kita tidak berusaha pelan-pelan mengeluarkan sedikit emosinya. Kita keluarkan emosi-emosi yang tidak menyenangkan. Pak, tak ngomong sih, tak ngomong bentar aja, Pak. Kita keluarkan kegundahan hati kita terhadap Bapak. Pak, Mbok yo tolong kayak gini. Nek pagi, nek Bapak slow, Bapak buat minum sendiri nggih. Ada komunikasi. Pagi ya, kalau pagi gimana kita kayak di rumah? Kayak kejar-kejaran ya. Sini ngerjain sini, ngerjain depan, belakang gitu ya. Kayak kita kejar-kejaran gitu kan. Nah, Bapak duduk gitu kan. Ya ketika kita merasa lelah harus ini, kita sampaikan. Karena mungkin gini, Ibu. Pembiasaan budaya di sini biasa gitu ya. Benar, saya setuju sekali gitu kan. Kita meladeni suami, kita menghargai suami, sebisa mungkin kita memberikan pelayanan terbaik kepada suami. Namun ketika suami mampu membantu semampu suami, kita minta bantuan kepada suami. Pak, tolong nggih,
Pak ini nggih gitu. Jadi kita tidak merasa kemerungsung sendiri kalau pagi gitu. Ibu-ibu muda nih yang biasa anak balita yang mau sekolah gitu kan, anak sekolah TK, sekolah SD, nyiapin sarapan, nyiapin bekal dan sebagainya gitu kan. Nah, tidak jarang pagi itu perang dingin terus gitu kan. Dan saya pun terkadang merasakan gitu. Jadi pelan-pelan, Pak, Bu, kalau pagi saya dibantu ini, atau Pak, kalau ini saya dibantu yang kayak gini. Jadi adanya keterbukaan komunikasi kita dengan pasangan. Pak, saya kurang seneng. Pak, saya pengennya Bapak seperti ini. Menyampaikan. Jadi kalau dalam bahasa psikologisnya itu kita asertif, kita bisa menyampaikan apa yang mengganjal gundal di sini. Jadi tidak terima tapi kita mengerjakan dengan mencucu, tapi kita mengerjakan dengan beruntang-beruntang. Tapi kita pelan-pelan mengatur. Mana yang bisa kita kerjakan, tapi mana yang enggak dan itu tidak prioritas, kita tunda dulu gitu. Nih, kamu bisa tahu siapa wanita kuat itu. Mereka adalah orang-orang yang kamu lihat membangun satu sama lain, bukan saling menghancurkan. Nah, ini untuk saling sesama perempuan, sesama muslimah. Saling support. Ayo ngaji, ayo kita sholat sunnah, ayo kita puasa. Adanya saling dukungan sesama perempuan. Entah itu kepada ibu mertua atau kepada orang tua atau kepada anak kita perempuan. Sesama muslimah itu baiknya dan anjurannya untuk saling membangun suatu sehingga kita ada perbaikan, ada peningkatan di dalam diri. Nah, di dalam keluarga perempuan dapat berperan sebagai ibu, istri, dan anak. Kita mengemban tiga itu. Kita sebagai ibu iya, sebagai istri iya, dan juga sebagai anak. Tugas kita sebagai istri ada, tugas kita sebagai ibu ada, dan tugas kita sebagai anak ada. Dan kita emban semua di sini. Semua memiliki tugas sesuai dengan perannya gitu kan. Yang mana peran tersebut juga merupakan keistimewaan dalam setiap anak. Anak sangat senang sekali ketika kita berperan sebagai ibu. Ucuk-ucuk anak datang, "Ma, pengen cerita," dengan kondisi kita yang belum siap mendengarkan cerita. Kalau kita belum siap mendengarkan cerita, biasanya respon yang kita berikan kepada anak, "Alah, kosek dek, alah ini dek." Terkadang kita bersikap kayak gitu. Berperan sebagai istri, yang tadi saya sampaikan, suami ucuk pulang tanpa izin, ucuk cemberut dan sebagainya. Sebagai anak, peran kita sebagai anak harus mengeluhkan orang tua, menghargai orang tua dan sebagainya. Tidak ada kemuliaan terbesar yang diberikan Allah bagi seorang wanita melainkan perannya menjadi seorang ibu. Nah, bagaimana sih menjemput keluarga bahagia? Bahagia setiap orang itu berbeda-beda, percaya enggak? Bahagia saya belum tentu sama dengan bahagia ibu-ibu. Bahagia kita belum tentu sama dengan kayak Nagita Slavina. Yang kita lihat, oh enak ya punya uang kayak gini, punya rumah gede. Apa benar mereka bahagia? Belum tentu. Oke, mereka rumahnya bak istana gitu kan, uangnya tinggal ambil sana sini gitu kan. Tapi apakah kebahagiaan dalam keluarga benar mereka rasakan? Belum tentu. Jadi kita tidak bisa membandingkan bahagia kita sama kayak bahagia orang-orang di TV itu. Atau bahagia tetangga-tetangga kita, nggak bisa. Bahagia kita rasakan, mau bentuk bahagia seperti apa? Kadang keruntelan bareng pas hujan aja, bareng cerita sama anak sama istri udah bahagia. Udah. Quality time bersama istri, suami, dan anak aja dalam waktu yang singkat itu udah suatu hal yang bahagia. Gak harus pergi ke luar negeri, gak harus ini dan itu. Percaya, kalau keluar negeri itu malah makin repot, ibu. Saya deh kalau pulang ya pengen kayaknya pulang ke sana, jalan-jalan ke sana enak deh. Pulang, Dila harus pulang ya kalau mudik gitu ya. Mudik itu satu hal yang bahagia, satu hal yang mungkin ya Allah nanti harus bawa ini, bawa itu dan sebagainya. Tetap ada dilema antara bahagia dan ya sudahlah. Karena satu ingin mengabdi sebagai anak, bertemu dengan orang tua. Satu sisi saya harus mengabdi sebagai ibu, menjaga dua anak.
menjadi istri yang harus mengingatkan suami membawa ini dan itu. Jadi tetap kebahagiaan kita tidak bisa samakan kebahagiaan kita dengan kebahagiaan orang lain. Sangat berbeda sekali gitu. Mungkin kita gitu ya sebagai istri gitu ya, datang suami memuji aja itu sudah kebahagiaan. Atau datang, "Dek, kok cantik deh hari ini." Tapi kadang ibunya, bapak ngopo kayak gitu, ujuk-ujukan gitu kan. Bapak tidak biasa untuk memuji, sekali dipuji malah istrinya terkadang curiga. "Bapak mau apa?" "Iya bapak," kayak gitu. Nah, padahal jadi hal-hal kecil seperti itu yang membuat kebahagiaan dalam keluarga itu bisa muncul. Tidak perlu tidak perlu yang mewah, tapi hal-hal kecil ketika kita menghargai hal kecil kebersamaan, komunikasi itu sudah menciptakan satu kebahagiaan dalam keluarga. Nah, sikap yang anggun dan senyum yang manis yang menghiasi wajah seorang wanita akan menambah pancaran pesonanya. Nah, ini yang kembali lagi kadang sulit gitu Bu ya. Ujuk-ujuk suami telat transfer gitu ya, cucu gitu, atau transferannya kurang mencucu gitu ya. Gimana untuk bersikap anggun dan manis kalau hal-hal yang tidak kita inginkan, tidak sesuai dengan keinginan kita terus pendam. Jadi yuk sampaikan, "Pak, kok transferannya kurang, Pak, kok segini," gitu. Jadi ada komunikasi kita kepada orang-orang yang membuat kita merasa tidak nyaman. Nah, cara menyebut kebahagiaan dalam keluarga. Nih, yang pertama tadi saya sudah singgung, yang perlu kita perhatikan pertama adalah kita dulu. Care kepada diri kita, sayangi diri kita. Kunci utama di keluarga itu ibu, tetap ibu. Ketika ibunya udah ngomyang-ngomyang, kemungkinan dalam keluarga itu akan terjadi perang, gak enak semuanya gitu. Wes lah, anteng, ibu udah gini, wes diem. Gak banyak anak merespon gitu ya. Jadi kenali diri kita. Oh, kok saya gini sih? Kok emosi saya seperti ini sih? Kita care kepada kita. Saya capek, saya lelah. Minta orang terdekat kita, "Pak, tolong jaga adik, Pak. Tolong temanin adik, Pak. Saya tak istirahat dulu." Kita pedulikan diri kita ketika memang sudah lelah. Jangan sekali-sekali memaksakan. Nanti deh, ini kumbahan belum dicuci, belum di ini, belum di itu. Kita terus memaksa diri kita untuk menyelesaikan pekerjaan domestik, padahal kita sendiri ada batas kapas maksimal tenaga dan pikiran. Ketika memang merasa sudah penat sekali, yuk mundur dulu dari pekerjaan rumah. Kita peduli pada diri kita dulu. Oke, Serti, kamu capek ya? Yuk kita istirahat dulu yuk, sambil kita ngomong ke diri kita. Self talk kalau dalam bahasa istilah psikologinya Ibu. Kita ngomong ke diri kita, sambil kita ngomong kita kuatkan. Istirahat ya, habis istirahat nanti biar kamu lebih semangat lagi, biar lebih enak lagi, kita bisa menjadi teman untuk anak-anak kita, menjadi teman untuk suami kita. Wes, kita mundur, kita tutup pintunya, kita benar-benar berikan waktu untuk diri kita, istirahat ataupun apa, yang penting kita mampu menenangkan diri kita dulu. Care terhadap diri kita. Kita warasin dulu diri kita deh, baru nanti kita membantu lingkungan sekitar. Nih yang kedua, saling percaya dan menerima kelebihan serta kekurangan pasangan. Ini komunikasi yang baik, mengutamakan kebahagiaan diri terlebih dahulu. Nih, yang poin keempat, masuk lagi ke poin yang pertama. Yuk kita care dulu, kita bahagiain diri kita sendiri dulu. Ketika kita merasa kita sudah enjoy, kita sudah enak, baru kita nanti membantu orang-orang di lingkungan sekitar kita. Kita lelah, kita capek, tapi lingkungan sosial masih ada rewang ini, rewang itu. Jangan paksakan. Orang mau ngomong apa, baik buruk kita pasti selalu ada omongan. Baik kita ada omongan, apalagi buruk.
Kita kenali diri kita, kapan kita memang harus bisa membantu berbaur di sana, kapan kita harus benar-benar peduli kepada diri kita. Ketika lingkungan itu mampu memberikan hal positif, lanjutkan komunikasi dan silaturahmi. Tapi ketika lingkungan sedikit-sedikit ngomongin orang, ngumpul sana dikit ngomongin ini, ngumpul sana dikit ngomongin yang lain lagi, bukan hal positif yang kita dapatkan, tapi malah julitan-julitan. Lebih baik kita waraskan diri kita dengan keluar dari circle yang membuat kita tidak nyaman tersebut. Kapan kita harus bertahan di sana, kapan harus pergi, kita yang paham diri kita. Jangan ketika udah ngomong ke suami, "Pak, si Anuki ngomong ini loh tadi pas cerita," kayak gitu. Besok lagi cerita, si Anu nih ngomong cerita. Dia satu sisi tidak nyaman, tapi di satu sisi masih bergabung dengan circle itu. Jadi ada bertolak belakang diri dia dengan apa yang dia rasakan, tapi dia terus memaksa diri dia, akan terjadi gejolak di diri dia sendiri. Ayo kita kenali diri kita sendiri, kita sayangi, apresiasi diri. Kalau saya bilang itu, sering bilang ke orang-orang itu, yuk kita apresiasi diri kita. Kita ucapkan terima kasih kepada diri kita. Makasih ya, sekian tahun kamu mampu bertahan. Hadiah, apresiasi ke diri tidak hanya dalam bentuk hadiah ya, tapi apresiasi dalam kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat yang membangun, sehingga diri kita semakin yakin bahwa kita mampu, bahwa kita kuat. Nanti deh kita mengharap orang untuk memuji kita mengharap suami untuk care ke kita. Yang perlu kita lakukan, kita dulu care kepada diri kita. Kita tanamkan hal-hal positif di dalam diri kita, bahwa kamu mampu, kamu berharga. Pujian-pujian ke orang itu 1:10. 10 hari kita memuji diri kita, 1 hari dari orang. Dan bahkan mungkin orang lain belum tentu memuji kita, menghargai apa yang telah kita lakukan. So, yuk pelan-pelan hargai diri kita, kenali diri kita, lalu lakukan setelah kita merasa benar-benar siap untuk mendampingi keluarga kita. Nih, perempuan berdaya untuk keluarga bahagia. Nih, perempuan yang berdaya adalah perempuan yang mampu mengenali diri dia sendiri dulu. Kalau kita tidak mampu, saya nih kurangnya apa ya? Saya nih belum mampunya apa ya? Masih bingung dengan diri dia sendiri. Bagaimana dia mampu menolong orang-orang di sekitar kita? Bagaimana dia mampu menemani, mendampingi orang-orang yang ada di sekitar mereka? Kita percaya bahwa diri kita berharga, kita percaya bahwa diri kita kuat, lalu yuk apresiasi diri kita, hargai diri kita bahwa kita patut untuk dihargai, patut untuk dipuji. Nih, komunikasi, dapat mengkomunikasikan apa yang kita rasakan, tidak hanya kepada orang tua, tidak hanya kepada suami, bahkan kepada anak. Kita bisa sampaikan, "Kak, Mbak, Mama minta tolong, Mama lihat kakak seperti ini." Kita sampaikan. Pilih bahasa komunikasi yang membangun, jangan langsung komunikasi mencerca atau komunikasi menjudgment. Alah, adek kan nakal, adek kan gak bisa diam, makanya adek jatuh, makanya adek diusilin, dan sebagainya. Belum sempat kita mendengar cerita anak-anak, belum sempat kita mendengar cerita cucu-cucu kita, tapi kita sudah menjatuhkan, bahkan menjudgment bahwa dia tidak baik. Dengarkan dulu apa yang ingin anak, suami, atau siapapun ceritakan. Nanti kita menjudgment dia, melabeli dia dan sebagainya, itu nanti. Bahkan jika perlu label dan judgment itu tidak kita berikan, terima dulu. Cerita nih cucunya laki-laki usia 5 tahun. Tiu, tadi kakak jatuh di sini luka, kayak gitu. Dengan kondisi anak 5 tahun, otomatis aktivitas dia banyak,
lari ke sana lari ke sini, dan kemungkinan jatuh itu karena sebab dia sendiri. Oke, tidak masalah. Kakak jatuh di mana tadi? Mana yang sakit? Besok lagi kalau jalan, kalau lari, hati-hati ya. Kayak gini perlu latihan ibu-ibu, karena yang sering terjadi di kita, kalau anak cerita, alah kakak kan ini, alah ini kan kakak nggak bisa diam, alah dan sebagainya. Banyak sekali terjadi kasus seperti itu. Bukan penerimaan yang kita dengar cerita anak, tapi malah justifikasi yang kita berikan. Sehingga yuk pelan-pelan kita menjadi pendengar bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengarkan aja dulu. Biarkan mereka bercerita apa yang mereka rasakan dan apa harapan yang mereka inginkan. Ketika orang-orang di sekitar kita sudah menjadikan kita sebagai orang yang bisa dicurhati, harapannya setiap apa yang diinginkan, yang diharapkan anak bisa kita berikan. Terlebih lagi ketika kita memiliki anak remaja mulai masuk SMP, SMA. Yuk menjadi pendengar yang baik untuk anak-anak remaja kita. Karena apa? Anak remaja sekarang, tidak hanya sekarang, dari dulu pun, karena memang perkembangan remaja ya, mereka lebih percaya, lebih sering ceritanya kepada sesama teman mereka. Jarang sekali kita melihat anak remaja yang sedikit-sedikit menceritakan ke ibu, sedikit-sedikit mengajak ibunya untuk ke sekolah dan sebagainya. Anak remaja sekarang banyaknya hanya teman-temannya saja, circle-circle mereka saja yang mengetahui apa yang terjadi pada anak tersebut. Sehingga jadi pendengar yang baik untuk anak remaja kita. Caranya bagaimana? Kita gali dari apa yang dia kerjakan. Misalnya dia sedang hobi ini, adik, kakak, mama lihat adik hobinya sedang senang ini ya, kenapa kakak senang ini? Jadi tidak ucuk-ucuk langsung kita meminta dia membuka kartu dia, tapi pelan-pelan kita memancing dia agar dia bisa membuka kartu dia. Komunikasi yang baik kepada anak remaja adalah komunikasi yang tidak menjatuhkan anak, bahkan tidak menginterogasi anak. Cara kita tahu agar anak remaja sedang ada masalah, sedang oke, sedang baik-baik saja itu dengan kalimat mengajak mereka untuk menceritakan seharian mereka, tidak interogasi. Kakak ada PR? Kakak tadi main apa? Kakak tadi jajan apa? Dan seperti kalimat interogasi. Tapi yang kita berikan adalah kalimat-kalimat pembuka yang membuat mereka ingin bercerita kepada kita, menjadikan kita tempat yang bercerita. Nah, itu adalah salah satu komunikasi, cara komunikasi kita kepada anak-anak remaja kita. Lalu yang step berikutnya, bagaimana menjadi perempuan berdaya untuk keluarga bahagia, dapat mengenal dan mengendalikan emosi. Nah, tadi saya sampaikan, pada saat kapan kita merasa lelah, penat, kita yang paham kondisinya. Orang lain tahu nggak kalau kita udah kerja banyak, kita merasa capek? Belum tentu. Tapi pekerjaan dikit yang kita lakukan karena kondisi memang tidak stabil, kita merasa benar-benar penat, benar-benar lelah. Nah, kita mengenal kondisi itu. Nah, kembali lagi kita mundur, kita berikan self kepada diri kita, perhatian kepada diri kita tenangkan diri kita kendalikan emosinya, sehingga ketika kita sudah mengenal emosi, harapannya kita mampu mengendalikan emosi kita, sehingga tidak tiap sebentar terjadi oktav tinggi di keluarga, tidak tiap sebentar terjadi melihat mencucu dan sebagainya dalam keluarga, karena kita sudah mengenali emosi kita dan kita sudah mampu mengendalikan emosi-emosi yang ada di sekitar kita. Nah, yang terakhir, penerimaan diri. Kita menerima diri kita. Oke, saya kekurangannya ini, saya masih belum bisa mengendalikan. Oke, pelan-pelan ya, kita self talk lagi, kita pelan-pelan ya Sabti, masih sulit ya mengendalikan. Karena mengendalikan emosi itu memang bukan hal yang mudah ya ibu-ibu.
Mengendalikan emosi itu perlu kesiapan mental dan fisik. Sehingga yuk ketika kita memang belum mampu bisa mengendalikan emosi, kita terima bahwa oke, saya masih belum bisa mengontrol emosi saya. Kita self talk pelan-pelan ya. Kita terima apapun yang terjadi pada diri kita hargai, lalu yuk kita perbaiki agar apa yang kita terima menjadi hal yang baik. Self talk positif kepada diri. Jalan-jalan di hari raya bersama teman juga keluarga. Jadilah muslimah yang setia membangun rumah tangga bahagia. Akhir kata dari saya Ibu, apabila ada yang ingin didiskusikan, apabila ada yang ingin ditanyakan, monggo saya silahkan. Monggo Ibu, ada yang unek-unek ingin disampaikan, diceritakan, monggo silahkan, tidak masalah. Kita bahas bersama di sini nanti. Ya. Oke. Nah, ini ya terakhir tentang penerimaan gitu ya. Jadi pasti setiap kita ada hal positif juga hal negatif yang kita pernah lakukan, pernah berikan kepada keluarga kita. Nah, yang saya yakin tidak sedikit hal positif, peran positif yang sudah pasangan kita berikan. Mungkin, Mah mau pesan apa? Mah mau kemana? Itu sudah hal-hal positif gitu kan. Tapi hal-hal positif yang tidak terlihat wah di kita, terkadang kita acuhkan begitu saja. Seperti contoh, pagi-pagi suami membantu memasak sarapan untuk anak. Pagi-pagi suami membantu untuk membuka jendela dan sebagainya. Ketika suami tidak berperan seperti itu, pekerjaan tambahan yang kita dapatkan gitu kan. Ada peran bantuan suami pada pagi hari itu sudah membantu kita. Hal positif gitu. Nah, kenapa hal negatif bahkan kekurangan suami itu lebih nampak, lebih jelas, lebih teringat? Karena apa? Karena harapan tinggi kita terhadap perubahan dari pasangan kita. Mbok yo kayak gini Pak, coba Bapak kayak gini Pak. Harapan kita kepada Bapak tinggi, tapi apakah dengan harapan itu kita sudah menyampaikannya? Apakah kita sudah ngomong apa yang kita rasakan dan apa yang kita inginkan? Lalu sejauh mana usaha yang telah Bapak lakukan untuk mengurangi kekurangan dia itu? Nah, ketika sudah kita menyampaikan, dari suami sudah membantu untuk memperbaiki itu, yuk pelan-pelan kita menata kembali untuk memperbaikinya. Ketika sudah mentok jalan yang telah dilakukan oleh suami, kembali lagi. Seberapa tinggi kembali harapan kita? Di harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan akan memunculkan kekecewaan. Jadi kalau memang kekurangan itu masih bisa kita perbaiki bersama, kita perbaiki.
Dengan jalan apa tadi? Komunikasi. Pelan-pelan kita menyampaikan kepada Bapak, komunikasikan pertama di saat waktu yang tepat. Ada pemilihan waktu yang tepat kapan kita menceritakan ke Bapak. Emosi Bapak sedang baik apa tidak? Kita sedang baik apa tidak pada saat menyampaikannya? Ada timing-timing tertentu kita mengajak komunikasi hal-hal yang sensitif. Ketika semua kondisi sedang baik-baik saja, kita baik, suami sedang baik, yuk kita diskusikan dengan tata hati agar penyampaian kalimatnya juga akan baik. Pak, saya melihat kayak gini. Saya minta tolong kepada Bapak. Mau ngomong bahasa Jawa tidak masalah, yang penting bahasa yang kita gunakan bahasa yang tetap menghargai sebagai pasangan kita. Kita menghargai dia sebagai pasangan, kita menghargai dia sebagai kepala keluarga. Bahasa-bahasa dan attitude kita tetap dalam koridor yang normal. Kita perbaiki komunikasi, kita perbaiki attitude. Lalu ketika jalan kekurangan itu tidak bisa kita lakukan, pelan-pelannya apa? Menerima. Untuk menerima hal yang tidak enak, hal yang tidak kita inginkan, bukan hal yang mudah. Gejolak lagi di sini. Kayak perang di sini. Satu ngomong udah nggak apa-apa secara logika nih, udah nggak apa-apa terima aja. Dia besok juga berubah, udah nggak apa-apa. Logikanya bisa ngomong baik, tapi feel-nya belum tentu. Penolakan itu cukup kuat sehingga ketika sini positif, sini negatif. Ibarat kutub ya, positif dan negatif, ketemu enggak? Enggak. Biar logika ya, tapi ininya lebih kencang. Yang bermain di mana? Di feel-nya. Sehingga ketika logika, oke, logika tuh gampang sekali kita ngomong hal-hal positif ke diri, tapi kita tidak mengajak ke sini kita loh. Udah nggak apa-apa, positive thinking aja, besok nggak apa-apa. Tapi dia masih cemas, tapi dia masih takut untuk bertemu orang. Yang terjadi akan tetap takut, akan tetap ada kesalahan ketika dia ngomong hal-hal di depan umum. Logika oke-nya dia berjalan positif thinking banget gitu kan. Tapi feel-nya feel negatif, tidak akan ketemu. Jadi yuk kita tata kembali, kita mempositifkan di sini juga mempositifkan di hati kita. Nah, untuk di hati ini kita perlu latihan, Ibu. Nah, itu tadi yang saya ajarkan, self talk. Oke. Kamu nggak terima ya kalau kamu kayak giniin. Kamu nggak terima ya kalau sikap suami kayak gitu. Kita gejolak di diri kita ngajak diri kita untuk ngomong. Kalau kita ngomyang nggak selesai. Kita beresi dulu diri kita nih, kita tenangkan dulu. Oke. Kita kenali, tadi saya bilang, kita mengenal apa yang kita rasakan. Oke, kamu marah ya. Jadi kita kayak kalau orang bilang itu kita ngomong sendiri nggak masalah. Kita ngomongnya ke diri kita. Oke. Saya sering lihat, oke. Kamu gugup ya. Kamu marah ya. Jadi sambil benar-benar kita merasakan di sini, kita merasakan, kamu marah ya, kamu nggak suka ya. Wah, kalau kita ngerasain di sini, Bu, ini tuh keluar nih, menangis dan sebagainya itu bisa. Tapi itu memang perlu latihan. Oke, kamu marah ya. Kita sambil mengingat apa kejadian di belakang. Kamu marah ya, kamu nggak suka di kayak gituin. Kita nggak bisa ya mengubah lingkungan sesuai apa yang kita inginkan ya, akan sulit banget. Lingkungan bersesuai dengan apa yang kita inginkan, orang-orang di sekitar sesuai apa yang kita inginkan, sulit. Yang mampu kita ubah adalah cara pandang kita terhadap lingkungan di sekitar. Oke, mereka tadi bisa kayak gitu ya sama kamu. Besok lagi kita perbaiki ya, pelan-pelan ya. Persering self talk positif ke diri, sering ngajak ngomong ke diri dengan ketika kita mengenali emosi itu. Ketika kita sering ngomong ke diri, udah enak nih, udah masuk ngomong ke diri, kita tanamkan hal-hal positif ke diri kita. Oke, kamu kuat lagi ya, bertahan ya, semangat ya.
insya Allah hari esok lebih baik. Bantu aku Tuhan, bantu aku Allah. Gitu Ibu ya, yang bisa saya jawab Ibu, maaf kurangannya. Yang lain Ibu? Nggak apa-apa, kita diskusi ini Ibu. Kalau ada yang mau dia mengganjal, monggo kita diskusikan bersama, tidak masalah. Atau bingung, masih bingung atau terlalu banyak gitu ya. Jadi untuk membentuk keluarga pertama, keluarga bahagia pertama itu yang perlu kita perbaiki adalah diri kita dulu Ibu. Tadi saya bilang care kepada diri kita. Benar-benar kita libatkan diri kita, siapkan secara mental dan fisik diri kita untuk mendampingi orang-orang di sekitar. Ketika kita sudah siap secara fisik, tapi kita tidak siap secara mental, akan terjadi gejolak. Jadi sehingga kita siapkan secara fisik badan kita siapkan juga mental kita. Itu lagi saya bilang, kita tidak bisa mengontrol lingkungan, harus bersikap bagaimana, harus berkata seperti apa kepada kita. Yang mampu kita kontrol adalah cara pikir kita, cara pandang kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Balik lagi, baik kita mengerjakan, bahkan buruk kita mengerjakan, tetap ada penilaian yang tidak baik dari orang-orang sekitar kita. Sehingga yuk netralitas pikiran kita, pandangan kita terhadap lingkungan di sekitar kita. Yuk, siapa yang mau diskusi kembali? Itu wajah bingung saya lihat. Ya Ibu. Saya sering mengamati anak-anak kecil yang mentalnya bagus, kendel ya. Itu saya sering mengamati dari orang tuanya itu tidak sering melarang, tidak sering sedikit-sedikit lah itu. Melihat pola tingkah anak yang mungkin menurut ibu yang ini kurang pas. Kalau anak seperti ini dibiarkan nanti khawatir nanti jadi begini. Dengan sering ditegur atau mungkin sering dikasih tahu, menyebabkan anak mungkin jadi dia tidak percaya diri atau bagaimana. Nah ini sering saya mengamati karena mungkin tidak sering ditegur atau diapa itu sampai ke sendiri. Mungkin menurut beberapa orang ini kurang pas gitu, menyebabkan beberapa orang kurang berkenan. Ya. Bagaimana sebaiknya untuk mendidik anak yang mentalnya supaya bagus tapi dia juga punya attitude ya. Jadi tuntutan orang tua kan begitu ya. Dia tahu sopan santun, ya mentalnya bagus, ya yang bagus-bagus lah. Ya. Nah itu bagaimana sebaiknya kita memberikan pendidikan ke anak-anak. Ya, oke Ibu. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Memang ketika kita sering melarang, anak menjadi ragu untuk bertingkah, untuk mengambil sikap.
bener nggak ya, boleh nggak ya gitu ya. Nah seperti kejadian gini, kalau anak usia 2 tahun 3 tahun kalau main sepeda ngebut-ngebut, seringnya kita melarang gitu kan, wes nggak usah main sepeda, nggak usah ngebut-ngebut, pelan-pelan aja gitu kan. Oke, 2 kali dia bolak-balik putaran pelan, bisa kemungkinan berikutnya dia ngebut lagi nggak? Iya. Dan ada kejadian dia jatuh, setelah jatuh kita melarang, tidak usah main sepeda lagi, nanti jatuh. Anak akan kurang mengeksplor apa yang akan terjadi, apa yang akan dia lakukan di lingkungan dia. Dia terbatas, dia memang tidak merasa berani, kurang rasa percaya dirinya, takut-takut bener apa enggak, disuruh apa enggak dan sebagainya. Cuma ada juga kasus yang memang anak dijorkan istilahnya ibu ya, wes dilepaskan sama ibu bapaknya di mana, anaknya main kemana melalang buana. Oke, dia berani dalam segala hal, lingkungan dan situasi gitu kan. Tapi dalam situasi umum, lingkungan umum, ada attitude, ada perilaku-perilaku yang perlu kita perhatikan. Dan banyaknya dengan kasus anak yang banyak dibiarkan tanpa adanya diberi pendampingan atau tanpa adanya komunikasi yang baik antara ibu, orang tua dan anak, terjadi kayak gitu. Anak seenaknya saja, tidak tahu ini benar apa enggak. Jadi anak-anak yang kurang paham ini boleh apa enggak, ini benar apa enggak, itu biasanya anak yang komunikasi antara anak dan orang tua itu tidak ada. Bahkan komunikasi antara dan anak itu terbatas, sekedar tadi saya bilang hanya ngasih makan, ngasih jajan dan sebagainya. Tapi tidak mengajarkan attitude, tidak mengajarkan ada hal-hal moral-moral yang boleh dan tidak boleh dia lakukan gitu. Nah, hal yang bisa kita lakukan apa? Mengambil anak tersebut, mengambil orang tua tersebut, memberitahukan kondisi yang terjadi pada anak, dan mengharapkan orang tua bisa berperan dengan sebenar-benarnya orang tua. Komunikasi, mengajarkan ini loh dek, adek kalau di tempat umum, kalau melakukan apa-apa, adek minta tolong, adek ucapkan kata tolong, kalau mau lewat ucapkan kata permisi. Itu hal yang remeh-temeh ibu ya. Tapi kalau dalam lingkungan umum tidak dibiasakan kayak gitu, kita sebagai orang tua merasa sopan banget sih ke anaknya siapa sih. Dan kita tahu ketika kita sudah melihat anak itu, oh orang tuanya ini pantas aja. Kita aja sudah paham ya bagaimana pola anak dengan orang tua ya. Benar-benar tidak ada komunikasi, sehingga yang harus kita perbaiki adalah komunikasi antara orang tua dan anak tersebut. Yang bisa memberikan pemahaman adalah orang tua kepada anak. Kita bisa memberikan pemahaman, tapi kemungkinan dia akan ada marah kepada kita karena kita menegur, atau mungkin kita tidak diterima Allah. Anak sekarang banyak sekali kayak gitu. Kurangnya rem dari orang tua, bahkan kurangnya orang tua dalam memberikan pemahaman bahwa ada hal yang baik, ada hal yang buruk yang harus dilakukan oleh anak, yang harus ditinggalkan oleh anak. Kalau di rumah malah banyaknya nyampe pulang sekolah, pulang ngaji, bu HP, bu pinjam HP ta, bu minta uang ta buat beli ini, game. Sehingga komunikasi antara anak, antara orang tua sangat sedikit, minim sekali, bahkan tidak terjadi. Sehingga anak merasa sudah jor-joran, terserah dan sebagainya. Orang tua sudah merasa aku udah bertanggung jawab kok, aku sudah ngizinin anak kok. Tanggung jawabnya hanya sekedar ngasih makan, ngasih jajan, nyekolahin, udah. Tapi peran yang lain mereka sebagai orang tua tidak diberikan. Sehingga ya muncul anak usia berapa tahun, usia 7 tahun, 8 tahun sudah bisa ngambil dan sebagainya, sudah bisa ngomong macam-macam, yang kadang kita sebagai orang tua, kok bisa sih anak itu ngomong kayak gitu, kok bisa sih dia dapat kata-kata kayak gitu. Karena apa? Karena lingkungan dia yang memang tidak tersterilkan, bahkan tidak ada filter sama sekali. Jadi anak itu belajar dari meniru, baik meniru kata,
baik meniru perilaku dari orang-orang yang ada di sekitar dia. Entah orang tua, entah siapa, dia tiru. Sehingga dia tidak paham mana yang harus, yang boleh, mana yang tidak boleh, Ibu. Jadi yuk kita adakan diskusi banyak lagi kepada keluarga-keluarga, apa sih ketika anak usia berapa tahun Ibu harus bagaimana, Bapak harus bagaimana. Banyak lagi ilmu-ilmu yang kita berikan kepada orang tua sekarang. Kalau orang tua dulu saya yakin, bahkan orang tua saya pun saya merasa didikannya sudah sangat baik sekali. Orang tua sekarang, karena sangat banyak sekali ujian di orang tua sekarang ya, apalagi di handphone ini. Anak benar-benar merasa bebas. Oh, anak anteng di rumah nggak kemana-mana, tapi di rumah dia dikasih HP. Kita tidak tahu dia tonton apa. Kita tidak tahu dia sedang menyaksikan apa. Yang penting anak anteng di rumah dikasih HP, dikasih TV di kamar, dikasih TV Android di kamar, dia anteng udah di rumah. Tapi controlling kita terhadap anak, apa yang dia tonton, apa yang dia lihat, kita kurang. Tetap akan menjadi masalah. Yuk kita perbaiki. Handphone gak apa-apa dikasih, kita juga memberikan peran kita sebagai orang tua. Kedekatan secara psikologis, kedekatan fisik. Anak benar-benar merasakan adanya orang tua di sekitar dia. Komunikasi diperbaiki. Cara kita ngomong ke anak usia 2 tahun bagaimana, ke usia 5 tahun bagaimana, ke usia 7 tahun bagaimana. Ada level kata, cara-cara tersendiri kita ngomong gitu. Tidak kayak kita ngomong ke orang dewasa ya, yang biasanya jor satu kata itu bisa. Tapi kalau kepada anak usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ada cara-cara tersendiri. Ketika kita menyamakan, ada kemungkinan anaknya yang usia 2 tahun, 3 tahun tidak paham. Karena memang taraf kognitif adik belum sempurna seperti kakak-kakaknya gitu. Gitu Ibu. Ada lagi yang ingin berdiskusi di sini? Diatur. Pakai bahasa yang Ya. keras, dia sudah masa menjelang dewasa, kadang dialusi sudah susah, dinasehati kok hatinya itu kayaknya Atos banget. Ini mohon maaf, ada anak didik saya, tapi kebetulan saya tidak mengajar, cuma keluhan dari teman-teman itu ada beberapa anak jurusan IPS nih, banyak besar-besar mungkin ya. Itu hampir semua guru itu Pada takut. pada saat masuk kelas itu, karena anak-anak yang di kelas itu kok susah sekali untuk dinasihati. Karena setiap saat kita guru pasti menasihati yang sampai bagaimana sih caranya ngelok ke hatinya anak-anak itu. Saya walaupun saya tidak ngajar, saya berpikir iya sih caranya untuk menaklukkan mental dia yang menurut kita itu kurang pas, karakter selaku peserta didik dengan guru itu tidak pas. Saya tidak ngajar untuk saya, cuma mendengar keluhan teman-teman untuk kasihan sampai paling kerasnya itu juga Angkatannya tidak mampu mengatasi. Terus bahasa-bahasa yang disampaikan, ya Allah bocah kok teman gitu. Itu saya pernah berpikir gini, apakah ini betul masalah? Saya pernah berpikir ingin mengumpulkan anak-anak yang seperti itu, mungkin kita ajak makan bareng, ngobrol bareng secara beberapa anak yang tidak di kelas itu kita ajak ngobrol bareng sebenarnya yang diinginkan itu apa. Tapi karena saya tidak mengajar, saya tidak mau
Ya, mental block anak SMA yang seperti itu gitu Bu ya, maksudnya yang mau diatur nggak mau diatur, pas diatur dikerasin dia nambah keras, malah nambah macem-macem perilaku dia gitu ya. Seperti anak remaja gitu ya, mereka akan klop sekali dengan, kalau dalam istilahnya peer group, dengan teman-teman kelompok. Pasti hanya kelompok-kelompok itu aja, satu bergerombolan orang dan itu hampir sama sikap dan perilakunya. Jadi anak yang satu kayak gini, yang lain bersautan mengganggu, yang satu kayak gini, yang lain bersautan lagi mengganggu gitu ya. Jadi di kelas itu jadi bukan tempat belajar, jadi tempat ricuh gaduh gitu ya. Nah, bisa dilakukan seperti yang Ibu sampaikan, tapi di luar sekolah. Kalau bisa di luar sekolah, di jam sekolah kita ajak, yuk kita bareng-bareng yuk ngerujak atau apa, libatkan mereka dalam aktivitas itu juga. Tah kita yuk ngerujak yuk apa yuk, kita bakso yuk apa yuk gitu. Nah, udah ngajak ngomong, mereka merasa diterima, mereka merasa tidak ada judgement, tidak ada leveling bahwa mereka itu nakal, bahwa mereka itu dablek dan sebagainya, tidak ada. Benar-benar netral kita mengajak dia sebagai anak, have fun di sana. Pelan-pelan setelah itu kita terima, dia merasa nyaman, dia merasa diterima, pelan-pelan kita ngomongnya bagus-bagus. Siapa misalnya, si Ari, ibu ki senang loh nek Ari kayak gini. Ajak ngomongnya, jangan langsung judgement, jangan langsung melabel. Buat mereka nyaman, ajak ngomong. Kalau memang mereka di sana mau terbuka, bagus. Tapi kalau mereka ketika kita tanya malah memblocking, malah menolak untuk bercerita, jangan kita lanjutkan. Memang untuk menggait hati anak remaja itu bukan hal yang mudah kadang Ibu. Perlu trik-trik, perlu cara-cara yang di luar, alah repot banget sih. Tapi memang anak remaja kayak gitu, blocking ke diri dia kuat sekali, apalagi ke orang-orang di sekitar. Apalagi untuk menerima orang-orang yang memang membuat dia sudah melabel saya kayak gini, dia sudah memberi justifikasi saya seperti itu. Nah, ketika sudah itu dia mau cerita, bagus. Tapi kalau tidak mau cerita, kita ajak waktu sendiri-sendiri, ajak ngomong individu aja. Ajak ngomong 4 mata. Sediakan minum, sediakan makan, duduk sambil seperti teman mereka. Dia duduk kayak gimana, kayak gini, kita ikuti. Jadi kita mencermin perilaku dia. Kita ajak ngomong 4 mata. Jadi kalau mereka dinasehati, apalagi itu loh si ini di tempat umum, mereka merasa harga diri mereka jatuh. Menasehatinya secara umum saja. Lalu nanti kalau memang masih dengan 2 trik itu tidak juga, persering kita membuat dia merasa nyaman dulu, bahwa kamu di tempat yang nyaman loh nak, kamu di tempat yang aman, di sini ada Bu Guru yang bisa kamu ajak cerita. Menerima dia dulu. Oke, kalau dia dengan attitude kayak gitu, kalau dalam logika kita nggak bisa diterima ya. Tapi kalau kita aja sudah menolak dia, alah paling susah, alah paling juga kayak gini, bener-bener nggak akan bisa. Menetralisir dulu apa yang ada dalam pandangan orang-orang itu terhadap diri kita itu. Kita netralisir bahwa dia anak yang gampang untuk dibentuk. Senangnya apa sih nak? Tadi main apa di rumah kok bisa telat dan sebagainya. Keluarga biasanya iya. Ya. Ya, pondasi dari keluarga sudah tidak kuat, sehingga mana lingkungan yang nyaman buat dia akan ikuti. Mana lingkungan yang menerima dia akan datangi. Dan sedangkan lingkungan yang paham attitude menjauhi dia, menjudgment dia bahwa dia tidak pantas. Nah, anak yang broken ini memang ada PR tertentu nanti. Ada ruang khusus buat dia menyampaikan apa yang dia rasakan dengan kondisi di rumah. Kalau ada guru BK-nya, minta bantuan guru BK untuk sudah dilakukan
Nggih. beberapa anak. Sekolahnya kalau memang bekerja sama dengan psikolog, bisa ngajak psikolog, nggak apa-apa Ibu. Perlu penanganan khusus kepada anak-anak broken home tersebut, atau anak-anak yang orang tuanya di luar kota, dia tinggal di sini bareng kakak, bareng nenek, yang kurang controlling dari keluarga. Biasanya dengan circle latar belakang keluarga yang sama. Perlu triknya itu harus banyak, dan itu kita lakukan tidak hanya sekali dua kali, sering sekali, dan kadang wes lah capek lah, kita sebagai guru aja wes lah kanalah, mau jadi apalah sanalah gitu kan. Memang iya, blocking dia kuat sekali untuk menjaga diri dia itu. Gitu Ibu nggih. Ya. Mungkin bisa membuat adanya luka pengasuhan. Di mana luka itu bisa mempengaruhi perkembangan anak ya. Sementara kita sendiri nggak tahu sebenarnya kita membuat luka atau tidak ya. Nah, apa ya? Untuk istilahnya menutup atau menghapus luka pengasuhan itu, apa yang harus kita lakukan? Oke. Ini saya sendiri sudah berpikir itu anak kedua saya itu cukup agak introvert juga, diem. Ketika dia diajak komunikasi juga agak susah dalam tanda kutip, tetapi dalam segi prestasi dia sebenarnya luar biasa. Cuma komunikasi saja yang tertutup seperti itu. Sebenarnya saya berpikir apakah saya harus membawa ke psikolog untuk tahu apa yang terjadi, atau itu memang sudah inner karakter dia yang seperti itu, membedakannya gimana ya? Oke. Memang kepribadian itu ada yang dua ya tipenya, introvert dan extrovert. Introvert dia akan nyaman dengan diri dia sendiri, tapi dengan lingkungan sosial, dengan prestasi akademik, kognitif, dia tidak bermasalah. Jadi dia berfokus kepada diri dia sendiri. Jadi ketika kita memaksa untuk ngomong, itu malah menjadi senjata tajam buat dia. Ya, boleh kita ajak dia ngomong, tapi dengan kita ngomong dia secara tertutup. Jangan kita paksa, yuk kak ngomong di sini apa yang ingin dirasakan, apa yang ingin ini. Sulit. Itu akan menjadi kesulitan buat dia. Kenapa sih aku dipaksa ngomong? Padahal aku nggak mau ngomong di depan umum. Nah, kita lihat kalau ada luka pengasuhan, pertama perilaku dia terhadap sosial berkurang. Benar-benar mengurung diri, hanya keluar ketika ke kamar mandi atau ketika makan, selebihnya dia di kamar. Itu ada terjadi masalah. Kedua, komunikasi dia benar-benar tidak ada. Sosial, emosi dia benar-benar meledak atau malah benar-benar memendam. Emosi, sosial, kognitif akan mengaruhi. Dah, itu sosial. Terus fungsi tidur dia, coba lihat. Anak yang terganggu secara psikologis, fungsi tidur dia pertama memang sulit untuk tidur, atau dia tidur dalam waktu yang panjang, atau kalau tidur terbangun malam merasa sulit tidur kembali. Jadi gangguan fungsi tidur. Itu anak yang terganggu secara emosinya, nanti secara psikologis. Kalau anak yang introvert, itu tadi dia berfokus kepada diri dia memang tidak senang untuk ngomong, tidak senang untuk kesana kesini ke banyak orang. Dia bisa mengerjakan tugas dia sendiri dan itu beres. Itu anak yang introvert. Dia hanya ngomong sesuai dengan keperluan dia saja. Beda dengan anak introvert, walah aktifnya kesana kesini, ngikut sana sini gitu kan. Dan satu lagi, kita tidak bisa membandingkan. Tuh lo kakak kesana dek, tuh lo kakak ikut kesana dek. Karakter kakak adik aja mungkin kadang sedang berbeda ya. Tapi kita menyamakan dan menginginkan anak kita sama. Kita menganggap kakak yang keluar kesana kesini itu baik, tapi ke adik yang hanya di kamar walaupun prestasi di sini itu tidak baik, nggak bisa. Kalau memahami introvert seperti itu, kita terima kondisi anak kita, tetap menjadi teman dia buat cerita.
Sesekali datangin, Kak ngerjain apa? Kakak lagi seneng ngerjain ini ya. Tetap berikan ruang kepada dia untuk dia bisa mencari cerita nanti, tempat bercerita dia nanti. Izin dulu bila perlu, Kak, Mama boleh masuk gak ke kamar? Mama boleh cerita gak sih? Mama tuh kangen mau cerita sama kakak. Izin dulu kalau sama anak remaja itu. Gak bisa nyelonong, apalagi handphonenya banyak banget dikunci. Kita berusaha untuk itu, marah mereka. Dan itu membuat dia marah dan gak mau buat cerita. Banyak sekali kejadian dikunci dan tiba-tiba dia tahu kuncinya, dibuka semua sama ibunya. Ketika ibunya tahu, dimarah, dicerca. Satu kejadian itu membuat anak untuk tidak bercerita kembali. Kalau sudah sempat melakukan itu, minta maaflah kepada anak. Mama minta maaf ya nak, sudah ini Mama tahu kamu gak suka. Mama siap menjadi teman cerita adik, kapan kakak mau cerita, Mama siap mendengarkan. Luka pengasuhan itu terlihat nanti lama ibu. Yang terjadi kalau dia ada trauma, stres itu perubahan secara sosial, perubahan emosi, fungsi tidur, sama nanti aktivitas dia keseharian itu. Hanya makan, kamar mandi, ke kamar lagi, makan, kamar mandi, ke kamar lagi gitu. Ada perubahan yang signifikan dari sebelum sama sesudah itu. Gitu. Ya, anak remaja ini memang unik ibu. Gak bisa serta-merta kita menyamakan sesuai apa yang kita inginkan. Kok gak mau cerita sih? Kok ini sih? Padahal dari berita teman-teman dia macam-macam. Kalau memang pengen kita tahu apa aktivitas anak-anak remaja kita, izin dulu. Mama boleh gak cerita sama kakak? Mama tuh kangen loh mau cerita-cerita sama kakak. Ini kan gak ada teman kakak nih. Mama ul-ul kakak boleh gak? Anak usia 6 tahun, 7 tahun aja udah disayang, dicium, diul-ul tempat umum tuh sekarang udah gak mau bu. Apalagi anak remaja kita yang dijemput itu, gak mau dia dijemput. Lebih milih dia naik angkot, jalan kaki dibanding dia dijemput bapak atau ibunya. Nah, kalau untuk membina kedekatan kepada anak remaja kita, pelan-pelan izin dulu. Ketika mereka sudah membuka ruang untuk kita bercerita, ayo kita ambil kesempatan itu agar kita bisa membina kedekatan kepada anak kita gitu. Yang lainnya ada yang ingin di-sharing? Ada lagi nggak bu, karena sudah siang. Oh, ya. Sampai jam berapa ibu? Sampai jam berapa sih? Jam 11. Ya kalau tidak ada, mungkin kalau ada yang di-sharing di akhir nanti bisa tanya nomor handphone saya ke Pak Nur gitu kan, kita diskusi di handphone tidak masalah gitu kan, selagi saya mampu nanti akan saya jawab gitu ya. Atau malu untuk berdiskusi di sini tidak masalah gitu kan, atau nanti baru terpikirkan nanti juga tidak masalah. Nah, untuk hari ini saya selaku yang memberikan materi sharing kepada ibu semua, kalau ada salah saya dalam menyampaikan, ada salah saya dalam kata, saya mohon maaf kepada ibu-ibu semua. Pada Allah saya minta ampun, ucapkan astagfirullahaladzim. Saya akhiri diskusi kita pada siang hari ini dengan sama-sama baca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.